Kita ketika jualan kain misalkan begitu, timbangan apakah kita itu kodoannya itu dikasih pemberat walaupun yang sekedar 1 koin ditambahkan begitu? Kalau orang Islam seperti itu, berarti orang ini tidak dikehendaki Allah baik karena tidak paham agama. Fikih fidinya di mana? Begitu. Syukran ya Rabbi, syukran hadaita qalbi, syukran. Satu perkataan seorang sahabat yang bernama Muhammad bin Ka'ab rahimahullah. Beliau berkata demikian, man yuridillahu abdahu khairan ja'ala fihi salasah khisalin. Apabila Allah menghendaki kepada hambanya itu khairan, menjadi hamba Allah yang baik, baik di sisi Allah dan baik di mata manusia, maka Allah akan menjadikan pada hamba Allah tadi itu 3 hal. Yang pertama adalah fikhan fiddin, faham tentang agama. Kalau kita sehari-harinya itu faham agama, itu pertanda Allah itu menghendaki kita itu menjadi yang baik. Bagaimana menjadi orang yang terbaik di mata Allah? Fikhan fiddin, praktekkan syariah-syariah yang ringan yang sudah kita ketahui itu dipraktekkan di rumah, dipraktekkan di tempat kita kerja. Jam 8 tekonnya jam 8 kurang 1 menit. Ini fikhan fiddin. Nah, kalau saya nyontohkan fikhan fiddin untuk orang awam, kalau panjenengan melebu kamar mandi pakai kaki kanan dulu apa kiri dulu, kemudian kalau panjenengan paham, dilihat anaknya, bi melebu kamar mandi kaki kanan dulu, ulangi, diulangi. Begitu. Itu fikhan fiddin. Contohnya apa lagi? Contohnya ketika mereka dahar, mereka ngunjuk, pakai tangan apa? Tangan kanan apa tangan kiri? Dia paham pakai tangan kanan. Itulah fikhan fiddin. Ketika mengarahkan sesuatu ke mulut, itu bismillah apa enggak? Itu fikhan fiddin. Begitu. Kalau kita profesinya itu sebagai pedagang, praktekkan syariah itu di tempat kita berdagang, di pasar, punya toko sendiri. Nah, kita ketika jualan kain misalkan begitu, timbangan apakah kita itu kodoannya itu dikasih pemberat walaupun yang sekedar 1 koin ditambahkan begitu? Kalau orang Islam seperti itu, berarti orang ini tidak dikehendaki Allah baik karena tidak paham agama. Fikih fidinya di mana? Begitu. Kalau dalam hadisnya, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, barang siapa yang Allah kehendaki bihi dengannya, yaitu dengan hamba Allah man tadi itu, siapanya tadi itu, kebaikan, yufaqihu fiddin, maka Allah akan fahamkan agama. Begitu. Allah berfirman termaktub dalam surah Al-An'am ayat 125, idza aradahu ayyahdiyahu yaj'al sadrahu lil Islam. Kalau Allah itu menghendaki seseorang itu diberi petunjuk, maka Allah akan jadikan yasrah sadrahu lil Islam, dadanya yasrah, lapang, tidak sumpek, tidak sempit terkait dengan persoalan-persoalan kegiatan yang sifatnya syariah, itu semerindil. Sebaliknya Allah juga mengatakan, wa may yurid ayyudillahu, dan barang siapa Allah itu menginginkan kalau orang tadi itu disesatkan, yaj'al sadrahu, maka Allah akan menjadikan dadanya dhayiqan, harajan. Jadi hatinya itu, dadanya itu sumpek, harajan itu banyak grundeli. Maka mari kita jaga bareng-bareng agar diri kita masing-masing ini bisa bekerja sesuai dengan amanat Allah, bisa menjadi orang yang andil dalam perjuangan umat ini. Begitu. Ka'an nama yaso'atu fis sama, itu seperti mendaki langit. Yang kedua, Allah akan jadikan zahadatan fid dunya, Allah akan menjadikan kita ini zuhud tentang dunia, tidak kemaruk ambisi terhadap dunia, tapi kita pandang dunia itu hal yang remeh, sebatas diepek-epek tangan, bukan dimasukkan ke hati. Kalau begitu, zuhud itu berarti harus berpakaian compang-camping. Apa begitu yang namanya zuhud? Enggak. Zuhud itu adalah wad'ud dunya fi tariqatil akhirah, meletakkan dunia
di jalan akhirat. Begitu. Kalau kita melihat bagaimana para sahabat, Abu Bakar Siddiq sugih napa kere. Ya. Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, Abdurrahman bin Auf, itu semuanya itu adalah miliarder-miliarder. Tapi dunianya beliau-beliau ini diletakkan di jalan akhirat. Kemudian yang ketiga, tanda kalau Allah kepingin kita ini dijadikan baik di hadapan Allah dan di hadapan manusia, itu adalah basaron biuyubihi, cerdas, pandai melihat aibnya sendiri, bukan banyak melihat aibnya orang lain. Kalau kita berbicara tentang kurang-kurangan, banyak kekurangan, ya. Jadi memang kita itu harus banyak introspeksi diri, jangan merasa suci gitu ya. La tuzakku anfusakum, kamu itu jangan sekali-kali menjadikan kamu itu menganggap suci. Kadang-kadang kita itu sukanya itu lebih banyak melihat kekurangannya orang lain ketimbang kekurangan diri kita masing-masing. Kuman di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tidak. Syukran ya Rabbi syukran, hadaita qalbi syukran.